Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama saya ingin sampaikan perkenalkan, nama saya Agus Ali Masuri. Saya dari kelas MPIB. Tugas ini kami selesaikan untuk tugas UAS Ulumul Hadis mengenal vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 Sinovac Biotech, vaksin corona pertama di Indonesia. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech tiba di Indonesia pada hari Minggu tanggal 6 bulan Desember 2020. Vaksin buatan perusahaan farmasi Cina ini akan jadi vaksin corona pertama yang tersedia di Indonesia, sehingga kabar tersebut disambut dengan baik oleh berbagai pihak. Vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech dibuat dengan platform untuk melemahkan atau inactivated virus. Ini diketahui termasuk cara yang paling umum dalam membuat vaksin, yaitu saat virus dimatikan, lalu partikelnya dipakai untuk membangkitkan imun tubuh. Lewat cara tersebut, maka tubuh bisa belajar mengenai virus penyebab COVID-19 atau SARS-CoV-2 tanpa harus menghadapi resiko infeksi serius. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis atau perlu 2 kali suntikan. Fenomena vaksin COVID-19 di dunia. Hanya ada 9 negara yang saat ini telah menerima sebuah vaksinnya. Ini yang pertama negara Inggris, yang kedua negara Israel, yang ketiga negara Amerika, yang keempat agama Arab, yang keempat negara Arab, yang kelima negara Kanada, yang keenam negara Qatar, yang ketujuh negara India yang ketujuh negara Indonesia, yang ke-8 negara Kuwait, yang ke-9 negara Meksiko. Pendapat kita sebagai seorang muslim dalam vaksinasi COVID dan juga pendapat pemerintah. Masalah kehalalan COVID-19 kembali menjadi perbincangan sejalan dengan penekanan Perpres tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinisasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona oleh Presiden Jokowi. Sebagai pelaksanaannya dipimpin Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Riset dan Teknologi. Tugasnya adalah mengembangkan vaksin merah putih. Terkait hal ini, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi yang namanya sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas dalam hal ini, yakni Lembaga Majelis Ulama Indonesia. Beliau berkata, tetapi kalau tidak halal namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Tegas Wapres sebagaimana dikutip di Satuan Tugas COVID. Terkait pengadaan vaksin oleh pemerintah, Kiai Ma'ruf mengatakan itu sebagai bentuk upaya ikhtiar kita, usaha kita untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Nah, program imunisasi menurutnya adalah bagian dari upaya pengobatan. Beliau juga berkata, berobat itu ada 2 macam, ada yang kuratif dan preventif. Kalau kuratif sudah terjadi diobati, lalu preventif itu sebelum terjadi. Pemerintah tengah
melakukan uji klinis vaksin COVID-19. Vaksin itu diadakan melalui kerjasama dengan negara-negara lain ataupun yang dikembangkan sendiri, yakni vaksin merah putih. Apa yang kita lakukan sebagai muslim dalam menerima proses vaksinisasi? Yang pertama, ayo kita berprasangka baik kepada Allah. Saat menghadapi bala ataupun bencana ataupun wabah corona ini, kita harus tetap berprasangka baik. Dan juga disebutkan dalam hadis qudsi berikut ini, Allah berkata, Allah berfirman, sesuai dengan persangkaan hamba padaku. Karenanya hendaklah ia berprasangka semaunya kepadaku. Ketika kita berprasangka baik ke Allah, Allah akan membalas dengan kebaikan. Yang nomor 2, optimis dan berkata baik. Kita tetap wajib bersikap optimis dalam menghadapi dan berucap kata-kata yang baik. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Yang nomor 3, yakni yang kita lakukan apa? Kewajiban menghindari wabah. Kata Rasulullah, dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Hadis riwayat Bukhari. Yang nomor 4, yakni tidak membahayakan orang lain. Selain tidak boleh membahayakan diri sendiri, kita juga wajib menghindarkan diri dari melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Yang nomor 5, yakni wajib mengupayakan pengobatan. Syariat Islam telah memerintahkan kepada kita sebagai hamba Allah untuk selalu mengupayakan kesembuhan, karena penyakit itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan suatu penyakit kecuali diturunkan juga obatnya. Maka tugas dan kewajiban kita adalah untuk menemukan obat dari suatu penyakit. Hadis, kami paparkan sebuah hadis yang setuju dengan kebijakan vaksinisasi. Yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad, Ashab Sunan dan Tirmidzi. Artinya, berobatlah karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat obatnya, kecuali satu penyakit saja, yakni penyakit pikun. Untuk hadis yang nomor 2, yakni hadis riwayat Imam Nasai, Ibnu Majah dan Hakim, yang artinya sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya, maka hendaklah kamu berobat. Maka dari itu, ayo kita laksanakan vaksin tersebut. Hadis yang nomor 3, yakni hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat, maka penyakit itu akan sembuh dan atas izin Allah. Itu yang telah kami paparkan hadis-hadis yang setuju dengan kebijakan vaksinisasi. Hadis yang tidak setuju dengan kebijakan vaksinisasi, pernyataan para ahli pakar vaksin. Dikatakan di sana vaksin itu haram karena menggunakan media ginjalnya kera, babi, aborsi bayi, darah orang yang tertular penyakit infeksi yang notabene pengguna alkohol, obat bius, dan lain-lain. Ini semua haram dipakai secara syariat. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, efek samping yang membahayakan karena mengandung merkuri, termarosal, aluminium, benzethonium klorida, dan zat-zat berbahaya lainnya yang akan memicu autisme, cacat otak, dan lain-lain. Pernyataan yang ketiga, lebih bahayanya daripada manfaatnya, banyak efek sampingnya. Hal itu berlandaskan, itu semua hanya pernyataan, kita belum tahu benarnya bagaimana, apakah benar-benar menggunakan bahan-bahan tersebut, kita belum tahu. Itu hanya pernyataan seorang pakar.
untuk hadis yang tidak setuju dengan kebijakan vaksinisasi, hal itu berlandaskan hadis Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat untuk penyakit kalian dalam benda yang diharamkan Allah untuk kalian. Hadis riwayat Bukhari secara mutlak. Dan dalam redaksi hadis yang lain juga dijelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Hendaklah kalian berobat, tetapi jangan kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Oke. Itu semua sudah kami paparkan. Tinggal kita bijak dalam memilih ini. Mari kita terima vaksin agar kita dan semua masyarakat Indonesia, semua masyarakat dunia ini, kita terima vaksin tersebut agar terbebas dari pandemi COVID ini, agar semua perekonomian, semua perdagangan, semua aktivitas agar bisa kembali seperti semula. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.